Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi agama menurut Clifford Geertz. Clifford Geertz menjelaskan definisi agama dalam konsepsi yang lebih fungsional, artinya bagaimana agama itu berfungsi bagi pemeluknya. Berfungsi dalam arti memberikan efek atau influence bagi pemeluknya, apakah dengan beragama itu mereka merasa lebih merasa ini mood ya, punya mood atau motivasi yang lebih bahagia atau lebih merasa lengkap hidupnya, merasa sempurna, merasa tidak sempurna, merasa berdosa dan sebaliknya. Apakah begitu? Nah, agama dalam Clifford Geertz yang paling penting adalah diutarakan adalah motivasi atau mood. Ya. Mood ini bisa kita katakan sebagai perasaan yang paling dalam diri manusia, yang mempengaruhi pandangan hidup, cara berpikir, cara berpraktek, cara konsep-konsep tentang diri, konsep-konsep tentang dunia di dalam dirinya atau di luar dirinya. Itulah pandangan motivasi atau mood yang menurut Clifford Geertz. Nah, agama itu agama. Perasaan yang menyeluruh, yang melengkap, menyeluruh, kuat, yang sangat berpengaruh dalam diri seseorang. Ya, kita mengingatnya itu dari definisi Clifford Geertz. Nah, itu nanti dibuktikan dengan ritual, dibungkus atau diperlihatkan dengan bentuk-bentuknya yang seolah-olah nyata. Nah, itu definisi silahkan dirujuk kembali, tetapi ini menunjukkan bahwa Clifford Geertz tidak melihat agama secara substantif. Apa substantif itu? Isinya, bahwa di dalam agama itu misalnya orang harus ada kitab, ada malaikat, ada rasul, ada pemimpin agama, tidak. Tetapi yang paling penting adalah di dalam orang yang beragama adalah perasaan dia. Ya, perasaan di dalam diri seseorang bahwa dia termotivasi dengan keyakinan-keyakinan itu. Ya. Ingat, nah agama itu. Nah, kalau dengan demikian, apakah di luar agama yang konvensional, di luar agama yang konvensional itu ada perasaan seperti itu? Saya yakin ada, dan itu banyak. Jadi banyak orang yang mempunyai perasaan motivasi yang sangat mendalam, kuat di dalam dirinya, yang digerakkan hidupnya juga karena itu, tetapi bukan dalam bentuk agama yang sementara orang itu mengetahui atau mempraktekkan atau kelihatan, ya. Tetapi itu justru menjadi agamanya. Ya. Makanya ada orang bilang bahwa misalnya ateisme itu agama, karena bagi orang yang memeluknya itu menggerakkan, memberi pengaruh, memberi perasaan, memberi rasa eksistensi dan segalanya bagi seorang individu yang meyakini itu, pemahaman itu. Sehingga misalkan jalan hidupnya sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang ada di dalam pikirannya yaitu yang menggerakkan, yang membuat dia bahagia, ataupun yang membuat dia tidak bahagia kalau tidak melakukan atau tidak meyakini, tidak mempraktikkan itu. Jadi banyak orang di dunia yang
walaupun Kristen, tetapi mungkin di dalam hatinya, perasaannya, motivasinya yang kemudian diekspresikan dalam sehari-hari itu bukan kekristenan. Sama juga dengan orang Islam, apakah yang paling membuat seseorang Muslim misalkan, ini tidak semua, tapi ada yang membuat dia bahagia mungkin bukan sholatnya, bukan zakatnya, bukan dia identitas dia sebagai Muslim, tetapi identitas-identitas lain, pengaruh-pengaruh lain. Ya. Ada orang yang dalam penelitian jurnal misalnya, ada orang yang merasa hidupnya itu luar biasa, lengkap, sempurna, bahagia kalau dia setiap hari atau moodnya, perasaannya menjadi hidup. Itu kalau setiap hari misalnya mendengarkan musik rock and roll, kemudian bekerja juga mendengarkan musik itu, berjalan kemanapun, kemudian dia menirukan suara bintangnya. Misalnya Elvis Presley menirukan gaya bajunya, menirukan gaya hidupnya, membangun rumah pun seperti rumahnya dia, memakai baju seperti pakaiannya. Jadi sehari-hari di rumahnya ditempel-tempel semuanya, ada fotonya, ada posternya, ada tempat aksesorisnya, ada pernak-pernik kenangan souvenir dari dia. Merasa hidupnya luar biasa dan lengkap. Ada orang, ini dalam jurnal yang fenomena fandom itu fan ya. Ada orang yang sangat ngefan dengan seseorang, dengan klub sepak bola misalnya. Hidupnya dari kecil hingga besar, setiap hari mungkin dalam 7 hari, 6 hari, mungkin 7 hari dia tanpa stop melihat tayangan sepak bola itu, klub itu, entah bintangnya, entah apanya, permainannya, benderanya, stadionnya, mau membeli kaos yang mahal, mau membayar tiket setiap ada pertandingan, dia datang ke sana, kemudian meluapkan segalanya dan bahagia di sana. Mungkin lebih bahagia daripada dia mendatangi masjid, daripada dia mendatangi gereja. Dia merasa hidup dengan itu, dia bahkan mencintai semua pernak-pernik di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, melambangkan. Itu mirip orang beragama kan? Dalam definisi agama yang konvensional itu mirip. Dan fenomena semacam itu banyak. Nah, manusia di abad modern ini, di era modern ini, apa agamanya? Artinya modernitas itu apa sih ruhnya yang menggerakkan? Mungkin itu efek dari modernitas atau bisa jadi modernitas juga mungkin saling terkait dan saling timbal balik saya kira. Nah, salah satunya adalah ideologi. Dan ideologi kapitalisme, materialisme, ya, kapitalisme, materialisme itu adalah ideologi-ideologi yang bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian orang itu seperti agama, ya, yang menggerakkan hidupnya, yang membuat dia seolah-olah merasa lengkap hidupnya, menjadi tujuan hidup, target. Tidak ada yang lain kecuali itu. Ya, itu kan tadi sama dengan fenomena beragama yang saya sebutkan. Dan ada sebagian orang, banyak orang yang melihat seperti itu. Melihat bahwa spirit kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme ya banyak pengertiannya lebih, tapi kira-kira adalah
akumulasi, mengumpulkan keuntungan berbasis pasar. Jadi berbasis pasar. Jadi keuntungan, meraih keuntungan, keberhasilan material itu tidak boleh dibatasi oleh otoritas-otoritas, entah gereja, entah negara, tetapi diserahkan mekanismenya kepada pasar. Kemudian materialisme itu apa? Sangat terkait. Materialisme itu melihat ada filsafat atau pandangan hidup yang melihat sesuatu itu dari yang materi. Materi itu bisa berarti yang nyata, yang terlihat. Yang terlihat itu apa? Yang namanya keuntungan terlihat itu di era modern ya, uang besar. Uang, emas, properti, nah, itu adalah materi. Materi yang memperlihatkan value, harga. Ya. Nah, ini adalah bisa jadi bagi sebagian orang ini adalah ideologi atau praktek-praktek kehidupan yang sama saja seperti beragama. Karena bagi sebagian orang bahkan mencari keuntungan itu adalah keuntungan materi, kapital tadi ya. Tujuan hidup. Dan dengan tujuan hidup itu, apapun yang menghalangi dari usaha untuk meraih keuntungan itu harus disingkirkan. Ya, seperti agama, apapun yang menghalangi kecintaan kita, praktek kita beragama itu harus dijauhkan. Sebaliknya, apapun ini yang menghalangi tujuan kita untuk meraih tujuan kita, yaitu keuntungan materi tadi, harus disingkirkan. Dan itu sah menurut orang yang meyakini dan mempraktekkan kapitalisme seperti beragama. Banyak sebenarnya contoh-contoh di dalam media populer ya, misalnya Hollywood, film-film Hollywood yang memperlihatkan bagaimana orang dengan tujuan materi menghalalkan segala cara, bisa membunuh, bisa menyiksa, bisa menghalalkan segala cara, melakukan kekejian, melakukan penistaan, melakukan hanya karena keuntungan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana misalkan dalam film James Bond digambarkan media untuk mendapatkan keuntungan dan sumber berita yang eksklusif, yang isu berlangsung bisa bertahun-tahun, itu dengan cara apa? Menciptakan konflik. Jadi dari film itu disebutkan bahwa konflik itu sengaja diciptakan ya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Bagi sebagian orang itu keuntungan dan itu harus diciptakan. Ya. Padahal konflik bersenjata itu tentu melibatkan mengorbankan banyak nyawa, darah, air mata, harta orang, jiwa, raga, semuanya orang berkorban. Tetapi di balik itu ada orang yang tertawa. Karena itu menjadikan berita yang bagus, yang akan terus bersambung, dan itu mendapatkan keuntungan bagi perusahaan media. Nah, ini ada orang yang mempraktekkan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi mendapatkan kapital, ya, keuntungan berlipat-lipat, dan keuntungan itu dilihat dalam bentuk materi, value materi tadi. Maka terkait sekali antara kapitalisme dan materialisme sebagai satu kesatuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita melihat begitu banyak orang yang
ternyata tidak mengindahkan peraturan yang dibuat sendiri, peraturan bersama, kemudian etika agama, karena hanya satu, keuntungan, ya, materialisme. Untuk mendapatkan keuntungan itu, apapun yang menghalangi harus disingkir. Nah, kalau dia, ya, spirit kapitalisme, spirit materialisme ini menjadi bagian ruh dalam diri seseorang yang mempengaruhi kuat hidupnya dan menjadi praktek kehidupan sehari-hari, bisa jadi apa yang disebut agama, keyakinan, misalkan dia seorang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, itu tidak berfungsi. Fungsinya hanya sebagai substansi saja. Substansinya dia KTP-nya adalah Muslim, punya pakaian yang seperti orang Muslim, setiap hari pergi ke masjid 5 waktu, tetapi tiap tahun berzakat, setiap tahun puasa, tetapi tidak ada pengaruh secara sosial kepada dirinya maupun kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau Clifford mengatakan perasaan terdalam yang kemudian dinyatakan dalam praktek sehari-hari, apa hubungannya perasaan terdalam dengan perasaan dalam dia sebagai seorang Muslim, setiap hari pergi ke masjid, kemudian haji, puasa, tetapi di dalam praktek sosial itu tidak terlihat. Dia mungkin lebih menghayati dirinya sebagai seorang yang kapitalis, ya, yang mungkin melihat secara materialisme, menganut pemahaman seperti itu, entah sadar atau tidak sadar, tetapi banyak orang yang justru merasa begitu. Semua sistem agama itu lebih misalkan berdasarkan kepada social pressure, tekanan sosial. Kita hidup di masyarakat, kita melakukan sesuatu kadang-kadang juga sebenarnya karena pressure, ya, tekanan dari orang-orang atau lingkungan sekitar. Nah, ketika orang merasa pressure sosialnya itu lebih kuat daripada pressure spiritual, yang mungkin itu menjadi bagi orang Islam ataupun tradisi-tradisi lain, saya yakin spiritualisme ya itu lebih ditekankan daripada materialisme kapitalisme. Tetapi bagi sebagian orang, praktek kapitalisme, materialisme lebih dominan yang mempengaruhi, melingkupi hidup seseorang. Ya. Maka kita tidak heran kalau Indonesia misalnya, yang kan katanya sebagai pemeluk agama Islam terbesar di dunia, tetapi dalam kehidupan sosial kita tidak melihat fungsi kitab suci yang menekankan misalnya bahwa orang harus beretika, harus mengelola lingkungannya dengan baik, memelihara lingkungannya dengan baik, tetapi dia justru menjadi orang-orang yang misalnya merusak alam. Pengusaha-pengusaha kita, ya, tentu Muslim, mungkin juga Kristen, mereka punya beragama, tetapi tidak ada efek dari kitab suci yang diyakininya dalam perilaku sosial, bagaimana dia mencegah kerusakan alam, tetapi justru mungkin menjadi salah satu aktor yang mensupport, mendorong, bahkan menciptakan, memperluas kerusakan alam.
Coba kita ingat-ingat video yang tentang Bandung itu ya, yang apa, Citarum, sungai terkotor di dunia, yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha kecil menengah juga di Bandung, ya, pengusaha konveksi membuang. Apa sih salahnya dia membuat saluran sendiri, membuat ini sendiri, tetapi memang banyak orang yang lebih terpengaruh kepada tujuan tadi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga perspektif spiritualisme di dalam agama-agama tidak dipraktekkan atau tidak berpengaruh di dalam kehidupan sosialnya. Sehingga walaupun dia Muslim, walaupun dia Kristen, walaupun dia Hindu seperti sungai yang tercemar di India, itu tidak berpengaruh di dalam kehidupan praktek sosialnya. Jadi agama di dalam hal ini, ya, definisi agama tadi seperti Clifford bilang, itu bisa jadi bukan Islamnya, bukan Hindunya, bukan Kristennya, tetapi spirit kapitalismenya, materialismenya, ideologi materialismenya yang menjadi sebenarnya yang melingkupi hidup seseorang. Nah, makanya kita melihat banyak sekali contoh-contoh negara-negara Muslim misalkan menjadi negara-negara yang mungkin tidak care dengan pelestarian, perlindungan alam, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, itu bukan prioritas di dalam masyarakat Muslim. Makanya kemarin Anda baca buku pandemi itu memperlihatkan sekali, atau fenomena-fenomena pandemi di masyarakat, memperlihatkan sekali masyarakat beragama tidak memperhatikan tidak memperhatikan atau tidak terpengaruh dengan perspektif-perspektif non agama, taruhlah perspektif saintifik tadi, yang mendorong dia berpikir lebih down to earth kan, atau mengaplikasikan agama yang lebih membumi misalnya. Nah, pertentangan antara agama dan rasionalisme, kapitalisme, inilah yang kemudian menjadikan agama kadang-kadang tidak berfungsi bagi seseorang. Nah, kapitalisme materialisme adalah contoh dari ideologi yang mungkin bisa dianggap sebagai, bagi sebagian orang, seperti agama dalam dirinya. Nah, bagaimana kalau materialisme dan kapitalisme sudah menjadi agama bagi masyarakat? Maka yang terjadi adalah semakin banyak kerusakan alam, semakin banyak masalah-masalah di masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, tugas yang akan datang adalah Anda membuat proposal. Ini proposal ini untuk MIT. Nanti ujian akhir semester itu hasil penelitian. Proposal penelitian atau turun lapangan tentang masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh umat beragama di sekitar tempat tinggal Anda. Baik itu mungkin Muslim, Kristen, atau mungkin melibatkan organisasi agama, atau melibatkan masjid tempat ibadah, melibatkan komunitas-komunitas beragama. Jadi ada masalah lingkungan, ada kelompok masyarakat beragama, dan bagaimana
kelompok beragama baik beberapa individu atau kelompok menghadapi merespon fenomena. Dan apakah respon mereka itu, pertanyaannya, apakah respon mereka itu terhadap problem-problem lingkungan itu diwarnai, dipengaruhi oleh agama. Dalam hal ini kita bertanya apakah agama dia berfungsi bagi dia atau masyarakat itu, kelompok itu di dalam memecahkan permasalahan lingkungan di sekitar mereka. Nah, ini Cak. Jadi ingat, yang Anda lihat satu adalah masalah lingkungan, yang kedua adalah masyarakat beragama yang tinggal di situ, dan melihat bagaimana masyarakat beragama merespon. Merespon itu bisa berarti ya melakukan apa dengan masalah itu, dan apakah respon itu diam saja pun bisa dikatakan respon, tapi apakah respon itu disebabkan oleh faktor agama. Ya. Nah, kalau faktor agama, ya, Anda lihat kembali ke definisi Clifford Geertz, motivasi apa dan perasaan apa yang dibawa oleh orang-orang beragama ini, orang Islam, Kristen, dan seterusnya. Apakah itu disebabkan oleh teks, misalkan ayat-ayat atau hadis, ataukah itu disebabkan oleh ajaran orang tua, nenek moyang, ataupun pengaruh dari ceramah di masjid, atau kiai sekarang, ataupun tokoh yang mereka dekati, dan seterusnya, sehingga mereka mempunyai sikap tertentu yang misalnya melawan, ya, satu sikapnya kan bisa melawan, bisa mendukung, bisa apatis atau diam saja, ya. Tidak atau mengabaikan permasalahan. Nah, respon ini yang harus Anda lihat. Jadi pertama ada masalah, kemudian masyarakat beragama, sikap mereka, dan apakah melihat Anda mengobservasi, melihat sendiri, ini menjadi latihan. Nah, minggu depan saya akan menerangkan bagaimana melaksanakan riset atau terjun ke lapangan secara etnografi. Ya, tapi sekarang Anda pahami dulu, mencari masalah, mencari lokasi, kemudian memahami bagaimana sikap orang ini. Ya. Nah, baru nanti menjadi tugas tengah semester. Ya. Anda sudah belajar ya dari bermacam-macam buku yang saya kasih, kemudian bacaan, kemudian juga tontonan film-film untuk merangsang bagaimana Anda berpikir tentang masalah itu dan mempunyai sense, ya, sense of ecology. Nah, sekarang Anda terjun, lihat, observasi, analisa apa yang ada di masyarakat masalahnya, ya. Kemudian itu apa responnya, dan menurut Anda apakah fungsi agama di dalam respon itu. Nanti dikumpulkan untuk sebagai ujian tengah semester. Metodenya bagaimana nanti kita akan belajar minggu depan lebih dalam lagi, tetapi mungkin secara umum Anda bisa pakai metode-metode apapun yang sudah Anda pelajari selama perkuliahan di prodi sosiologi agama di IAIN Manado. Baik, saya kira pertemuan untuk hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.